Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan pembentukan Satgas Mitigasi PHK telah melibatkan pemangku kepentingan yang terkait sehingga alur informasi menjadi lebih cepat serta transparan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara sekalian. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat, negara kita akan mengambil alih, negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu yang menegaskan bahwa Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh telah resmi dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026. Menurut Presiden Prabowo, kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam upaya melindungi para pekerja. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pembentukan Satgas tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memutus rantai birokrasi yang panjang dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Politisi fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan Satgas Mitigasi PHK juga melibatkan perwakilan dari berbagai unsur termasuk serikat pekerja sehingga alur informasi menjadi lebih cepat dan transparan. Dengan demikian, setiap potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti efektivitas kinerja Satgas Mitigasi PHK. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center, kemudian juga Bapak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Heri, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Timbul, apa kabar? Kabar baik, siap. Baik, terima Salam kasih. Sehat selalu. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Timbul, ini menarik kalau kita lihat opsi dari memandang terbitnya Kepres nomor 10 tahun 2026 ini tentang pembentukan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja. Untuk saat ini apa yang bisa Anda cermati, Pak? Ya, jadi ini kan Satgas dijanjikan di tanggal 1 Mei 2025 pada saat perayaan May Day ya 2025. Satgas PHK, Dewan Kesejahteraan Buruh mensahkan Undang-Undang PRT. Nah, yang sudah disahkan Undang-Undang PRT 21 April, tapi yang dua ini belum. Nah, barulah pada saat 1 Mei kemarin 2026 disebutkan sudah ada keputusan Presiden nomor 10 2026. Kalau saya menilai ke Satgas PHK ini sangat dibutuhkan memang, yang tentunya punya fungsi di hulu dan hilir, khususnya di pencegahan. Kita melihat tren PHK 2024 ke 2025 itu naik 10.000 lebih, 10.535. Di 2026 pun dengan kondisi geopolitik dunia maupun lokal, kita juga punya kecenderungan untuk terus meningkat dari tahun 2025 yang sekitar 88.000. Nah, jadi tentunya di kuartal 1 aja sudah sampai 8.000, hampir 9.000. Tentunya ini akan terus meningkat. Nah, jadi kita juga masih berharap
sektor padat karya juga masih bisa dipertahankan. Nah, Satgas ini punya tugas yang memang penting untuk mencegah. Jadi misalnya ada perusahaan yang cash flow-nya terganggu, Satgas ini harus lebih proaktif untuk coba bagaimana menyelesaikan persoalan cash flow-nya. Misalnya juga ada upaya beberapa kreditor untuk mempilotkan sebuah perusahaan karena ketidakmampuan bayar utangnya. Satgas juga masuk untuk coba bernegosiasi dengan para kreditor untuk coba diberikan hal-hal penting insentif buat kreditor supaya tidak mempilotkan. Nah, ini kan upaya yang terus harus dilakukan menghindari terjadinya PHK. Makanya saya dalam beberapa kesempatan saya bilang penting juga dalam kondisi saat ini industri kita yang terpuruk ya karena ada masalah nilai tukar yang melemah, kemudian ada persoalan energi, ada persoalan bagaimana impor yang semakin mudah, kemudian kita impor bahan baku yang mahal karena dolarnya menguat, kemudian juga bagaimana barang ekspor kita. Bila perusahaan-perusahaan ini terdampak, maka harus ada Badan Penyihatan Industri Nasional. Dulu kita tahun 2008-99 itu ada Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nah, sekarang harus masuk Satgas ini untuk menggagas lahirnya Badan Penyihatan Industri Nasional supaya seluruh perusahaan-perusahaan yang terdampak ini bisa dibantu dan kemudian dibenahi manajemennya, cash flow-nya, ya. Jadi kalaupun tadi disebutkan oleh Pak Presiden dalam media kemarin, kita akan mengambil alih berapa kemampuan keuangan kita, 3.800 triliun kan juga nggak bisa mengambil alih semuanya. Pasti kita butuh swasta-swasta untuk bisa memberikan supaya mereka bisa terus beroperasi supaya tidak melakukan PHK gitu. Nah, jadi tentunya kita mendorong kolaborasi yang sangat intens untuk bagaimana proses produksi barang dan jasa di industri kita ini berjalan, tidak melakukan PHK pada pekerja. Itu di sisi hulu. Kalaupun di sisi hilir terjadi gitu ya, ini pun juga bagaimana hal-hal yang penting misalnya untuk kesejahteraan pekerja, misalnya tentang JHT-nya, tentang jaminan kehilangan pekerjaannya, kompensasi PHK-nya juga dibantu sehingga bisa membantu pekerja memperoleh hak-haknya. Nah, misalnya kayak Tritex gitu ya. Nah, Tritex itu kan sampai sekarang nggak jelas karena asetnya nggak terjual-jual, pesangonnya nggak dibayarin. Nah, kembali ini juga bisa Satgas ini mencari investor baru. Bagaimana untuk membeli aset-aset ini untuk membangun kembali industri tekstil yang pasarnya sudah sehingga aset dijual, pesangonnya terbayar. Baik, nah, ini dari sisi hulu ke hilir kira-kira gitu. Ya, itu dia ya fungsinya yang diharapkan bisa efektif begitu ya untuk menjaga sektor ketenagakerjaan kita dari sisi hulu dan hilir. Nah, Pak Heri dari sisi ekonomi Anda melihatnya bagaimana begitu? Dan dari sisi secara teknis misalnya, pun dari sisi ekonomi juga instrumen apa sih kira-kira yang paling efektif lah ya yang bisa digunakan Satgas untuk melakukan mitigasi sebelum PHK ini terjadi begitu Pak Heri? Ya. Kalau menurut saya ya, Mas Pras itu terkait dengan Satgas itu sebenarnya bisa menciptakan siklus ekonomi yang positif, gitu ya. Itu yang pertama itu kan gini, Satgas ini buruh ini adalah pekerja formal. Karena buruh adalah pekerja formal, maka kehadiran Satgas itu dia itu akan diberikan keamanan bekerja. Kalau cara dia bekerjanya itu merasa aman, artinya tidak ada ancaman PHK apa segala macam, maka pendapatannya akan stabil. Kalau pendapatannya stabil, rata-rata buruh itu adalah kelas kelas menengah dan aspiring middle class. Nah, dengan demikian maka mereka akan konsumsinya juga terjaga. Dari situ mereka akan punya misalnya disposable income itu yang memadai sehingga dana-dananya yang lebihan itu bisa diinvestasikan. Selain juga dia bisa belanja-belanja untuk kebutuhan sekunder. Nah, dengan begitu ekonomi akan terawat. Nah, ini siklus positif yang harus dijaga oleh Satgas. Nah, yang kemudian, tapi ada satu hal menurut saya tuh gini, kenapa itu PHK terjadi? PHK itu terjadi itu kan karena ekses dari kondisi usaha yang tidak mampu bertahan. Dia sudah tidak, pabriknya itu tadinya mampu menghasilkan 10.000 unit, tapi karena hanya laku 6.000 unit, maka otomatis pekerjanya nanti akan berkurang. Nah, soal serapan tenaga kerja juga, ini kaitannya dengan kalau saya mungkin agak berbeda soal memandang hulunya.
Kalau menurut saya yang di hulu itu terkait dengan apa namanya kondisi usaha. Nah, serapan tenaga kerja itu harus dilihat juga itu adalah terkait dengan supply dan demand gitu. Nah, kalau ada supply dan demand yang tidak seimbang misalnya gitu ya, supply-nya besar, angkatan kerjanya besar, tapi demand-nya makin rendah. Artinya kemampuan serapan dunia usaha itu semakin rendah. Nah, kemudian juga karena akibat ketidaksesuaian atau istilah ekonomi itu ada mismatch ya. Ada Oke, mismatch vertikal, ada mismatch horizontal. Vertikal itu orang S2 kerjanya untuk melakukan pekerjaan yang setingkat S1 atau SMK. Atau mismatch horizontal misalnya gitu ya. Dia ahlinya metalurgi tapi pekerjaannya itu adalah mengawasi gudang misalnya gitu. Nah, ini juga ada potensi kemudian tingkat elastisitasnya menjadi sangat tinggi sehingga potensi terjadi PHK ketika apa namanya perusahaan mengalami masalah. Nah, jadi itu adalah dua hal. Satu hal yang dilaksanakan oleh Satgas itu adalah orang-orang yang sudah bekerja. Tapi ada hal yang lain adalah bagaimana tenaga kerja angkatan kerja kita itu bisa terserap dengan yang baik. Nah, jadi artinya selain persoalan Satgas, yang penting itu juga adalah ada soal-soal lain yang harus dibenahi gitu. Nah, misalnya yang perlu dibenahi itu bagaimana supaya sektor usaha kita itu bisa bekerja dengan baik, mereka tumbuh dengan baik. Nah, itu pemerintah seharusnya ini kan domainnya pemerintah ya, menciptakan iklim bisnis di antaranya persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, misalkan menciptakan tingkat permintaan terhadap barang dan jasa itu juga tetap terjaga dengan baik dan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan perekonomian kita. Kemudian juga jangan ada lagi regulasi yang menjadi hambatan. oke, Nah, kemudian itu sebagai salah satu contohnya secara gini ya, ya, secara regulasi ya, nggak Mas Pras ya. Ini ada perlakuan khusus misalnya terhadap BUMN. BUMN itu ada regulasi peraturan Menteri BUMN tahun 2023 yang membolehkan BUMN melakukan penunjukan langsung kepada BUMN lain atau anak usaha BUMN tanpa harus tender. Nah, inilah kemudian sebagai contoh aja ya, eh, Danantara meminta misalnya apa namanya kereta api untuk tidak lagi membeli gerbong dari luar negeri, tapi belilah wajib dari Inka. Nah, ini memang secara regulasi dibolehkan, tapi ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Begitu juga misalkan kita lihat oke. ada salah satu BUMN misalnya tiba-tiba belanja mobil 105.000 unit dari perusahaan luar negeri. Lah memang perusahaan kita itu tidak mampu menyediakan gitu ya. Katakanlah tidak mampu, tapi kan mereka punya kapasitas. Oke. Berapa yang bisa diserap dari sini? Nah, ini juga akan menjaga stabilitas dunia usaha sehingga mereka dapat berproduksi dengan baik. Dengan begitu tenaga kerjanya bisa bekerja dengan baik sehingga mendapatkan upah yang baik. Satu persoalan utama dari para pekerja kita itu adalah kesenjangan antara kebutuhan Ya, minimum dengan upah yang mereka terima. baik. Sampai saat ini kenaikannya itu lebih besar kenaikan apa namanya kebutuhan minimum. Oke. Upah itu masih jauh untuk mengikuti gitu. Baik, Pak Heri, kita akan Kira-kira lihat. gitu ya, ya, Nah, ya. parameter keberhasilannya apa yang perlu kita lihat begitu. Jadi tidak hanya menjadi lembaga administratif semata begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Iya, Kita akan jeda dulu iya. sebentar ya Pak Timbul dan juga Pak Heri. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul Siregar dari Opsi, kemudian juga ada Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Nah, kalau kita bicara mengenai pembentukan Satgasnya sendiri, tadi kalau memang sudah disampaikan Pak Heri bahwa ini harus benar-benar efektif. Nah, lantas parameter keberhasilan utama dari Satgas mitigasi PHK ini akan seperti apa sih yang paling ideal? Mengingatkan tadi yang sudah disampaikan Pak Timbul juga bahwa PHK ini menjadi suatu ancaman yang harus kita eliminir bersama-sama lah begitu, Pak Heri. Ya, kalau kan gini, yang dibentuk oleh Presiden itu adalah Satgas untuk mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh, Ya, gitu ya. Itu jadi ada dua gitu ya. Kalau untuk Satgas mitigasi PHK, tentu terlalu apa namanya hati-hati bahwa nanti ada jebakan, misalnya persoalan tata kelola pemerintahan. Kalau Satgas ini intervensinya terlalu jauh ke persoalan-persoalan teknis dunia usaha, itu juga harus diwaspadai. oke. Nah, menurut saya yang paling penting perlu dijaga itu adalah ketika buruh harus terpaksa harus di PHK, dia mendapatkan hak-haknya dengan baik.
Nah, itu salah satu contohnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Timbul bahwa saat ini kayak buruh di para pekerja di perusahaan yang di Solo itu di Sritek itu yang kemudian sudah ditutup. Nah, mereka itu kan sampai hari ini kan tidak mendapatkan pesangon. Nah, bagaimana Satgas ini bisa menangani, bisa menjembatani bagaimana hak-hak mereka ini bisa mereka terima dengan baik sehingga mereka secara kesejahteraan itu tidak langsung melorot. Nah, kemudian dari sisi kesejahteraan tadi ya, kalau menurut saya yang perlu dilakukan oleh Satgas ini bagaimana Satgas itu terus memantau. Kalau menurut hasil riset kami itu kan antara kita kan membandingkan indeks kesejahteraan buruh misalnya indeks kesejahteraan para pekerja itu dengan membandingkan pertumbuhan kebutuhan minimum dibandingkan dengan pertumbuhan yang diterima oleh indeks yang diterima oleh para buruh dalam hal ini adalah upah tentu saja itu ada gap yang terlalu jauh. Makanya sampai hari ini kira-kira gini, idealnya kalau kenaikan kebutuhan minimum satu, maka kenaikan upah buruh minimum juga satu. Kira-kira kan begitu ya, sehingga tingkat kesejahteraannya bisa terjaga. Oke. Nah, tapi ini kan tidak terjadi. Kenaikan upah buruh itu hanya 0,8. Kira-kira gitu, sehingga buruh tuh harus nombok. Uang yang tadinya seharusnya ada lebih yang mereka sediakan untuk tabung misalnya, atau mereka investasikan, Oke. itu terpaksa digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Nah, sehingga orang-orang yang ada di ibaratnya kalau kita pakai standar Bank Dunia itu mereka ada di calon kelas menengah aspiring middle class itu mereka itu bisa turun segera menjadi masyarakat yang rentan miskin gitu apalagi dan sangat elastis gitu sangat mudah berubah misalnya nanti ada kenaikan BBM misalnya mereka sangat mudah turun menjadi masyarakat miskin misalnya Oke. gitu. Nah Baik. ini resiko. Nah itulah yang perlu dijaga oleh Satgas gitu. Oke, Pak Heri. Nah, ini menarik. Ada satu poin krusial juga ini. Kalau tadi sudah disampaikan juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Heri. Nah, Pak Timbul, Anda melihat bagaimana? Ini terkait dengan pencegahan. Nah, ini kalau misalnya ada langkah-langkah, adakah mungkin ya langkah deteksi dini yang perlu dilakukan begitu? Karena ini adalah mitigasi, pencegahan adanya PHK dan juga tadi kesejahteraan buruhnya sendiri, Pak Timbul. Ya, konsepsi kita kan adalah bagaimana menyelamatkan industri agar buruh itu juga tidak ter-PHK. Jadi kita tidak bisa sepihak hanya untuk menyelamatkan buruh, bahwa kita juga harus menyelamatkan industri kita supaya mereka tetap berproduksi, tidak ter-PHK para karyawan kita. Kan nggak mungkin pekerja kita larinya ke PNS, ASN, kemudian kepada BUMN. Enggak. Oke. Pasti sektor swasta ini harus benar-benar menjadi garda terdepan untuk bisa membuka lapangan kerja. Nah, jadi memang betul tidak hanya Satgas ini bekerja sendiri, tapi memang iklim investasi kita harus diperbaiki supaya investor masuk. Misalnya Pak Presiden berangkat ke Jepang beberapa waktu yang lalu ke Korea. Dari Jepang dikabarkan ada komitmen 380 triliun nanti yang akan masuk. Nah, dutaan besar di sana harus kawal. Sampai ke sini harus terrealisasi segera dengan apa industri yang masuk, jenis SDM apa yang dibutuhkan supaya kita juga bisa mempersiapkan investasi itu masuk, modal itu masuk, kita sudah siap dengan SDM sehingga tidak lagi mereka bilang oh nggak siap nih dalam negeri Indonesia, saya mengambil dari tenaga kerja asing. Ya nggak begitu. Nah, jadi semua pihak baik di luar negeri yang didatengin oleh Presiden ini bekerja keras untuk mengajak benar-benar merealisasikan di Korea berapa kemarin komitmennya, di negara yang sana berapa komitmennya. Nah, itu yang akan membuka lapangan kerja. Tetapi yang Satgas ini kan bagaimana mempertahankan yang sudah ada, khususnya sektor-sektor padat karya. Jangan sampai yang masuk juga menurun, ya sekitar 2 jutaan tuh kemarin tahun lalu, yang ada berguguran. Ini kan artinya akan semakin sulit bangsa kita untuk mendapat kemakmuran kesejahteraan itu. Karena apa? Ya kesejahteraan itu dari pekerjaan. Pekerjaan itu mendapat memberikan penghasilan, menciptakan konsumsi rumah tangga sehingga bisa ada pergerakan barang dan jasa karena diproduksi dan dikonsumsi. Nah ini kan yang menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Nah jadi menurut saya APBN itu juga harus mendorong bagaimana dunia usaha itu
bisa lebih bergeliat, bisa lebih aktif gitu. Yang Oke. belum masuk supaya masuk, yang ada dipertahankan. Nah, jadi nanti efektivitasnya dilihat dari mana? Satu, dari berapa jumlah PHK yang terjadi menurun. Oke. Kedua, kalaupun sudah terjadi, bagaimana penanganan kasus-kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial segera diselesaikan, tidak mangkrak seperti kasusnya Seritek. Nah, ini kan paling tidak dua Oke. hal yang memang bisa mengatakan Satgas ini efektif atau tidak. Baik. Jadi yang kita harus selamatkan industri kita dulu, sehingga otomatis akan menyelamatkan pekerja kita. Oke. Tidak boleh kita mengatakan hal yang terpisah. Ini dua sisi mata uang dengan satu tujuan. Nah, jadi saya sih berharap pemerintah segera merealisasikan dengan anggaran yang mendukung yang sangat cukup juga. Jangan juga ada badannya, ada satgasnya, kemudian tidak ada dukungan anggaran. Nah, siapa yang ada di sini? Ya pekerja juga. Baik, Pak Timbul. Ya, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan, dan tadi yang perlu disampaikan lagi adalah dari Pak Heri menarik begitu, jangan sampai nanti di bagian hulunya ini ada justru bersinggungan ya dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang langsung berhubungan dengan industrinya sendiri. Ini yang perlu kita cermati bersama begitu, sehingga nanti lembaga ini ataupun dari Satgas ini juga memberikan hasil yang cukup optimal, sambil tetap nanti di bagian lain mungkin pemerintah dan juga kementerian-kementerian terkait lainnya yang diharapkan oleh Pak Timbul adalah menjaga industrinya, menjaga ekosistem dunia usahanya yang semakin baik ke depan, sehingga akan seiring sejalan paralel antara bagaimana menjaga kesejahteraan buruh, kemudian mitigasi PHK-nya sudah oke, dan industrinya juga tetap terjaga. Baik, Pak Heri, kemudian Pak Timbul, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan pada pemirsa pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Heri, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, sampai jumpa kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.